Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yoga Ardiansyah dari program studi Teknik Pengolahan Migas PMAK Migas. Pada kali ini saya akan mempresentasikan jurnal saya dengan judul Upaya Peningkatan Fuel Efisiensi Reboiler Heater 203H005 melalui pengoptimalan Air to Fuel Ratio di unit platforming PT EPYZ. Kemudian ini ada isi-isi dari pembahasan saya dari pendahuluan hingga kesimpulan. Kemudian ini ada definisi dari furnace. Furnace adalah perangkat dalam industri proses hidrokarbon dan petrokimia yang berfungsi untuk memanaskan cairan atau fluida yang akan digunakan untuk proses lebih lanjut. Kemudian ada tipe-tipe furnace yang dibagi berdasarkan bentuknya. Secara umum itu ada 3, kabin, cylindrical, dan juga box. Dan untuk reboiler 203H005 itu termasuk ke dalam tipe cylindrical. Dan ada metode efisiensi. Berdasarkan API 560 ada 2 metode efisiensi, yaitu yang pertama net efisiensi dan kedua fuel efisiensi. Untuk net efisiensi itu menghitung total panas masuk dan keluar secara keseluruhan, sedangkan untuk fuel efisiensi itu menghitung panas yang diserap feed dan juga panas masuk dari proses pembakaran bahan bakar. Kemudian untuk metode ini ada 2 variabel bebas dan variabel terikat. Untuk variabel bebas itu air to fuel ratio, sedangkan untuk variabel terikat ada 3 komponen, yaitu ada nilai efisiensi, nilai laju alir fuel gas, dan juga nilai keekonomian. Dan ini ada proses flow diagram dari platforming unit. Untuk reboiler 203.005 itu ada di kotak merah, yang mana fungsi dari reboiler itu sendiri untuk memanaskan bottom product dari kolom debutanizer. Dan untuk ini itu ada data-data yang mana akan digunakan untuk menghitung efisiensi dan juga untuk proses optimasi dari reboiler heater 203H005. Dan ini ada tabel yang menunjukkan hasil efisiensi heater per variabel, yang mana ada 31 variabel dan didapatkan nilai fuel efisiensi paling tinggi itu sebesar 86,91%, yang mana hal ini masih belum mencapai minimal desain spesifikasi fuel efisiensi, yaitu sebesar 90,4%. Hal ini dikarenakan nilai AFR aktual masih lebih rendah dari AFR stoichiometry, yang mana mengakibatkan proses penyerapan panas tidak maksimal sehingga fuel efisiensi yang dihasilkan tidak tercapai. Maka dari itu saya mengoptimasi reboiler heater dengan cara menaikkan nilai AFR dengan setiap trialnya itu sebesar 0,15%. Maka dari itu didapat kondisi optimum pada kenaikan AFR sebesar 4,95% dengan menghasilkan nilai fuel efisiensi sebesar 91,22% dan juga laju alir fuel gas menjadi lebih rendah, yaitu sebesar 420,75 kg per jam. Untuk hubungan antara AFR dan fuel efisiensi, yaitu semakin tinggi nilai AFR, maka semakin besar juga nilai fuel efisiensi. Juga untuk keekonomian, dikarenakan fuel gas yang dibutuhkan itu lebih rendah, maka perusahaan itu dapat keuntungan lebih tinggi sebesar 4,7% atau sekitar 14,5 miliar rupiah per tahun. Maka dapat disimpulkan dengan proses optimasi ini, dengan cara menaikkan AFR sebesar 4,95% dapat menghasilkan fuel efisiensi reboiler heater sebesar 91,22%. Selain itu, fuel gas yang dibutuhkan juga lebih sedikit, serta menghasilkan gas buang yang lebih sedikit atau sekitar 15.000 pon per jam. Selain itu, biaya operasi juga lebih rendah, sekitar 4,7% dari kondisi awal. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.